Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rasif Fauzi dari tingkat 1A Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pelayanan kesehatan berdasarkan curative care, yaitu ada ambulatory care, acute care, long term care, dan juga rehabilitary care. Langsung saja, yang pertama yaitu ada ambulatory care atau biasa disebut dengan rawat jalan. Nah, definisi ambulatory care yaitu pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan konsultasi, penyelidikan, pemeriksaan, dan pengobatan penyakit yang dapat disembuhkan dalam waktu singkat dan tidak mengharuskan pasien tersebut dirawat di rumah sakit. Contoh pada pelayanan ini yaitu mengharuskan rawat jalan, diantaranya seperti pasien yang mengidap penyakit demam, dan influenza, dan masih banyak lagi. Apa aja sih isi rekam medisnya? Nah, yang pertama yaitu ada identitas pasien yang isinya ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor rekam medis. Yang kedua, ada identitas sosial yang isinya ada agama, suku, pendidikan, pekerjaan, dan tanggung jawab, dan juga jenis pembayarannya. Yang ketiga, ada tanggal dan waktu. Nah, tanggal itu dinyatakan dengan setiap kali pasien tersebut berobat atau mendaftar. Sedangkan waktu yaitu disesuaikan dengan jam pada saat pasien mendaftar. Nah, yang keempat ada hasil anamnesa yang berisi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan juga riwayat penyakit keluarga. Yang kelima, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang keenam, ada diagnosis. Yang ketujuh, rencana penata laksanaan, yaitu ada rencana terapi, tindak lanjut, dan juga rencana edukasi. Yang kedelapan, pengobatan dan atau tindakan. Dan yang terakhir, ada pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien tersebut. Dikhususkan untuk pasien gigi, ini dilengkapi dengan odontogram klinik. Nah, manfaat ambulatory care itu apa aja sih? Di sini ambulatory care ini yaitu pasien dapat pulih dengan lebih nyaman di rumah mereka sendiri, dan mereka juga menerima pengobatan sambil menikmati aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan juga lebih bagusnya juga prosedur rawat jalan ini lebih murah daripada rawat inap. Selanjutnya, yang kedua ada acute care, yaitu perawatan gawat darurat. Yang biasanya perawatan ini itu langsung dimasukkan ke ruang UGD atau unit gawat darurat. Nah, siapa aja sih yang mendapatkan perawatan ini? Yang mendapatkan perawatan ini yaitu pasien yang membutuhkan perawatan segera atau emergensi, dan korban kecelakaan atau casualty, sehingga pertolongannya itu harus cepat, tepat, dan cepat. Bila tidak, apabila dilaksanakan pertolongan atau semacamnya, maka bisa dipastikan korban tidak akan tertolong ataupun cacat. Contoh yang mengharuskan melakukan perawatan ini yaitu infak miokardial, cedera fisik akibat kecelakaan, keracunan, dan masih banyak lagi.
Nah, ini dia isi rekam medis akut CAT, yaitu ada informasi demografi pasien atau ringkasan riwayat klinik, termasuk identitas pasien tersebut. Ada juga kondisi saat pasien tiba di rumah sakit, transportasi atau sarana yang digunakan saat tiba di rumah sakit, nama orang atau pihak tertentu seperti kantor, sekolah, fakultas, dan lainnya yang membawa pasien tersebut ke unit gawat darurat atau UGD. Selanjutnya ada riwayat yang berhubungan, termasuk keluhan utama dan munculnya injuri atau penyakit. Ada temuan fisik yang bermakna, hasil laboratorium, radiologi, dan EKG, pelayanan yang diberikan, ringkasan sebelum meninggalkan pelayanan UGD atau terminasi pelayanan, disposisi pasien, termasuk pulang ke rumah, dirujuk, atau diteruskan ke rawat inap. Ada kondisi pasien saat pulang atau dirujuk, diagnosis saat meninggalkan UGD, instruksi kepada pasien atau wali tentang pelayanan selanjutnya, dan tindakan lanjut, tanda tangan dan gelar yang memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, manfaat pelayanan akut care sendiri itu apa sih? Manfaatnya yaitu untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai risiko seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan. Dan yang ketiga ada long term care atau perawatan jangka panjang. Nah, perawatan kesehatan jangka panjang ini yaitu untuk jangka waktu yang membutuhkan bantuan dan latihan dalam aktivitas keseharian. Contoh penyakit yang mengharuskan perawatan jangka panjang yaitu diantaranya seperti pada pasien penderita kanker, lansia, stroke, dan juga gagal ginjal, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia isi rekam medis long term care. Yaitu yang pertama ada nomor rekam medis, yang kedua ada identitas pasien, yang ketiga ada tanggal masuk dan tanggal keluar, yang keempat ada keluhan awal, yang kelima diagnosa, yang keenam ada hasil pemeriksaan penunjang, yang ketujuh keadaan pasien saat pulang, yang kedelapan terapi atau obat yang diberikan, yang ke-9 alergi, yang ke-10 instruksi tindakan lanjut atau kontrol tindakan, yang ke-11 keadaan keluhan dan cara keluar, yang ke-12 pemeriksaan fisik, yang ke-13 nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab pelayanan atau biasa disebut dengan DPJP. Nah, apa sih manfaat pelayanan long term care ini? Nah, di dalam pelayanan long term care ini terdapat berbagai pelayanan menengah, rehabilitasi, dan perawatan terampil. Bahkan perawatan ini menyediakan perawatan jangka panjang untuk penyakit yang kronik. Dan yang terakhir yaitu ada rehabilitasi care atau perawatan rehabilitasi. Nah, saya mengutip dari Kamus Dorlan, khususnya pada edisi ke-29, definisi rehabilitasi sendiri yaitu adalah pemulihan ke bentuk atas untuk fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, dan tujuan dan juga rekreasi. Nah, contoh yang bisa menggunakan perawatan rehabilitasi care ini seperti fisioterapi, rehabilitasi, rehabilitasi pecandu narkoba, rehabilitasi pasca operasi, dan masih banyak lagi. Isi rekam medisnya apa sih? Di antaranya yaitu ada identitas pasien, tanggal dan jam, anamnese, pemeriksaan fisik, dan tanda-tanda vital, yaitu diisinya ada nadi, pernapasan, tekanan darah, dan juga suhu.
Kemampuan fungsional diantaranya ada alat bantu, deformitas atau kelainan bentuk, dan resiko jantung, dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan sistematik dan pengukuran khusus, diantaranya yaitu pada sistem muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal. Ada juga alergi, kebutuhan rehabilitasi, pelayanan keperawatan, manfaat rehabilitasi care itu yaitu bisa membantu para penderita yang mempunyai penyakit yang serius atau cacat yang memerlukan pelayanan medis untuk membantu memulihkan fisik maupun psikologi. Nah, itulah pengertian mengenai jenis pelayanan kesehatan berdasarkan Curative Care yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.